Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Untuk kita bisa bertakwa lebih baik, lebih banyak, lebih sempurna, maka ilmu kita harus kita amalkan. Amal kita harus kita ilmukan. Kalau seseorang yang dia tidak berilmu tapi mengamalkan, maka amalnya akan dipertanyakan. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kalian mengerjakan urusan atau amal yang kalian tidak tahu ilmunya. Jadi orang beramal mesti punya ilmu. Imam Bukhari berkata, al ilmu qoblal qaul wal a'mal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Kemudian yang sudah punya monggo diamalkan. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang ada buahnya. Al ilmu bila amalin kasar bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak ada buahnya. Pohonnya besar, daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya, ya. Bahkan sebagian yang dita'awudkan Nabi minta lindung kepada Allah Ta'ala min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermakna, ilmu yang tidak diamalkan. Makanya monggo semuanya dalam kita mencari ilmu monggo ditetapi, maaf saja, adab-adabnya supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, kita dapat menjalankan sehingga kita akan dapat mencapai tingkatan takwa yang lebih tinggi, dan semoga kita bisa mengakhiri hidup kita dengan puncak-puncak amal kebaikan. Amin. Selanjutnya pada kesempatan malam ini Bapak Ibu akan saya sampaikan tentang bab masalah bersyukur. Salah satu amal yang mulia yang ada di hadapan Allah yaitu tentang bersyukur, mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-152, Fadhkuruni azkurkum, wahai anak Adam, wahai manusia, ingatlah kamu kepadaku. Kalau kamu mau ingat kepadaku, Al-Qurkum, aku akan ingat kepadamu.
waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian kufur. Jadi nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, kita syukuri minimal dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai kalimatul syukri, kalimat kesyukuran yang kita ucapkan kepada Allah. Lah kalau kita bersyukur, nanti akibatnya akan ditambah nikmat-nikmatnya. Wala takurun, dan janganlah kalian mengingkari, mengkafiri nikmat-nikmatku. Termasuk yang ngapunten maitu. Itu dodol mung bathi 30 juta. Pipa itu bagaimana? Itu kita kadang-kadang dodol kapayu maitu atau yang lainnya, ya. Makanya kami jangan sampai mengkafiri. Justru dengan kita bersyukur, Allah akan semakin memberikan nikmat yang lebih dan barokah. Sebaliknya kalau kita mengkufuri, tidak menerima bahkan itu, bisa jadi akan hilang nikmatnya tadi, ya. Makanya pentingnya kita harus bersyukur. Kemudian nikmat itu tidak cuma harta benda, termasuk nikmat alhamdulillah adalah tentang ketika kita dibangunkan Allah ketika pagi hari. Maka diajarkan oleh Nabi, ketika kita bangun pagi dengan ucapan alhamdulillahi ladzi ahyana ba'da ma amatana walanusul. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Jadi nanti dikatakan ketika kita tidur itu roh kita digenggam Allah, genggam, ada kalian dilempar, akan dibentangkan lagi, ada kalian digenggam terus, ya, sehingga kita dapati ada orang yang sare terus bablas, bablas nopo, itu ada juga karena memang digenggam terus. Ya, tapi ada yang dilepaskan, seperti kita sering dilepaskan, ya. Nah, makanya harus bersyukur, ya. Terus kemudian di surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-7, Allah berfirman, in takfuru, wahai manusia, jika kalian kafir kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun ankum, maka itu zat yang maha kaya, enggak butuh kepada kamu, ya. Yang butuh tuh kita tuh butuh syukur kepada Allah Ta'ala. Wala yamdolni ibadatul, dan Allah itu tidak ridho kalau hambanya mengingkari nikmatnya. Wa in tazkuru yardulakum, dan sebaliknya kalau kalian syukur Allah akan ridho kepada kalian. Jadi kalau kita itu tidak bersyukur, Allah juga enggak butuh kepada kita. Allah zat yang maha kaya, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan miliknya Allah seluruh makhluk-makhluk yang ada di langit-langit dan di bumi. Jumlah jin itu sejumlah manusia yang hidup ditambah manusia yang mati. Jumlah jin dan itu kalau ditambahkan sama jumlah malaikat langit pertama masih banyak jumlah malaikat langit pertama. Dan seterusnya sampai yang sab-7. Berarti betapa banyaknya makhluknya Allah. Jadi seandainya seluruh manusia itu semuanya kafir, tidak mau beriman kepada Allah Ta'ala, Allah nggak akan kurang derajatnya. Kenapa? Masih banyak yang mau nyembah kepada Allah Ta'ala. Jadi nyuwun ngapunten, kita jangan sampai jual mahal kepada Allah, ya. Ben Allah tak syukuri ben kapok, Allah ben kapok. Ya sing kapok ya kita ini, kalau nggak dikasih rezeki lah kita kapok dewi, gitu. Nah, makanya kita jangan sampai jual mahal, jual murah saja. Allah yang akan menggaji dengan yang mahal. Dan Allah kalau kita kafir itu Allah nggak ridho, tidak ridho yang kepada kita itu diwujudkan dengan namanya kebencian atau namanya murka.
Lah kalau sudah murka maka seluruh makhluk di dunia ini akan murka kepada orang yang dimurkai Allah Ta'ala. Sebaliknya kalau kita syukur Allah ridho, ridhonya Allah itu akan menjadikan ridhonya makhluk-makhluk lain selain manusia kepada orang yang diridhoi Allah Ta'ala tadi. Ya, jadi mari kita semuanya berusaha untuk banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan pada kita. Terus kemudian di surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-172 berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu sekalian dari apa-apa yang baik, apa-apa yang dapat memberikan dampak-dampak positif, ma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, yang dimakan yang baik, jangan yang buruk. Yang baik itu yang dapat memberikan manfaat kepada dirimu, yang memberikan dirimu semakin baik. Ya, contoh bunyi, contoh mawon. Contohnya apa? Contohnya bab masalah daging. Ya, kita sudah tahu bahwa ada binatang-binatang tentu yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena akan memberikan dampak negatif kepada tubuh kita. Hurrima alaikumul mautatu waddam wal khinzir. Diharamkan buat kamu sekalian maitah. Maitah itu apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah jasad binatang yang berdarah panas, yang mati tanpa dialirkan darahnya, namanya bangkai. Ada kambing mati nggak sih, namanya bangkai. Tetapi kalau hewan yang berdarah dingin atau hewan-hewan air ya seperti lele dan sebagainya, kalau mati nggak disembelih nggak masalah. Ya, itu bukan bangkai, itu boleh dimakan. Ya, kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu, kalau hewan yang berdarah panas mati nggak dialirkan darahnya, darah yang ada di dalam tubuhnya akan menjadi hal-hal yang buruk untuk kita, untuk badan kita kalau kita makan. Makanya dilarang. Ya. Kemudian waskuru, dan bersyukurlah lillahi kepada Allah Ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian kepada itu sama beribadah, jika itu menjadi juragan kamu, maka adalah kamu bersyukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kalau kita bersyukur, Allah akan ridho kepada kita, dan ridho itu diwujudkan dengan kenikmatan-kenikmatannya. Contoh Pak Nggih, contoh Bu Nggih. Nah, umpamanya gini, kita dikasih rezeki, apa namanya makanan. Meskipun sederhana, kemudian kita bersyukur, alhamdulillah. Yang namanya nikmat itu ternyata tidak cuma terhadap jenis makanan kok saja, termasuk lidah kita. Ada orang yang makanannya enak-enak tapi nggak terasa enak. Sebabnya apa? Sebabnya apa, Pak? Sebabnya ilatnya dibikin nggak enak, gitu. Ya. Tapi ada orang yang makan sederhana, sego bunge, nasi, kulupan dongkates, sambal bawang, gitu. Tapi dibikin enak, yaitu gedek-gedek. Wah, enak ya, Pak. Karena yang bikin nikmat itu Allah Ta'ala tadi, gitu. Ya, karena syukur kita tadi. Ya, makanya monggo kita harus berusaha untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita. Bahkan juga nikmat yang namanya beribadah. Kita bisa ibadah itu harus kita syukuri, itu nikmat. Karena apa? Tidak setiap orang diberi nikmat untuk ibadah. Ya. Tidak setiap orang diberi kemampuan untuk sholat. Ada yang rumahnya dekat masjid nggak sholat juga ada. Ini buatan ngerasani masjid mereka Surabaya mereka. Ada nggak? Ada. Ya, ada juga yang orang tuh ya tahu tapi nggak mau juga banyak. Gitu. Kita ngaji harus bersyukur, bukan kehebatan kita, bukan, tapi nikmat Allah kepada kita, diberi kelonggaran hati, kekuatan, bisa mau ngaji, istiqomah. Itu bukan perkara biasa, itu perkara yang luar biasa yang perlu disyukuri.
Ya. Kan kita bisa puasa, bisa zikir, bisa itu harus disyukuri sebagai suatu kanugrahan nikmat yang agung. Terus kemudian ini yang kadang-kadang jadi pertanyaan kita, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka tidak akan bisa mensyukuri yang banyak. Nyabu blonjomu gunen telung dina pira Pak? 30.000. Alhamdulillah. 30.000 untuk telung dina. Kita Bu. Kalau 3 juta ya gampang, ini kudu angel. Kan orang pintar harus angel. Ini wong bodoh kan gampang. Ini wong pintar harus ada soal, harus ada masalah. Karena akan membuat kita pintar. Itu belajarlah kepada Hajar, istrinya Ibrahim, yang ditinggal di lembah Mekah, tidak punya tetangga, tidak ada pasar, enggak ada penghidupan, hanya ditinggali beberapa kurma untuk 13 tahun, Pak. Kayak kurma sekilo kon nggo 13 tahun kira-kira cukup. 13 tahun loh Pak, bukan 3 tahun, 13 tahun. Nah itu Allah Ta'ala memberikan pertolongan gitu. Lah Tuhannya Hajar sama dengan Tuhan kita sama, janjinya ya sama. Kenapa kita tidak tawakal? 30.000 nggih 3 dina Pak nggih ajeng ditukokne beras enten wong nawani sego, mboten sida tuku beras. Sego ditambah kanca-kancane. Sayuran nggih, lauk pauk malah enek buahe barang raketang, talok Bu nggih. Alhamdulillah. Ya. Kita syukuri itu terjadi Bapak Ibu. Gitu. Terus Nabi bersabda, man lam yaskuril qalila, barang siapa yang tidak mampu bersyukur kepada yang sedikit, lam yaskuril katsirat, dia tidak akan syukur kepada yang banyak. Kalau yang sedikit tidak disyukurin tapi dipaitu, nanti yang banyak juga begitu. Nggih. Nyabu blonjomu 50 juta entekno sedina, kok mung 50 juta. Itu kan enggak bisa mesti yang banyak. Ya. Katanya siapa itu? Syahrini, tahu enggak Syahrini? Niku uang belanjanya sebulan 3 miliar, sedina 100 juta kon ngentekke. Sedina niku 100 juta kon ngentekke rantek malah ditambahi Bu. Keh Bu nggih. Ning kula nggih mesake, sok ben tanggung jawab pripun nak mesake. Gitu. Oke, alhamdulillah. Terus yang berikutnya wa malam yaskurin nasa, barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, lam yaskurillah, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang nikmat kepada kita dilewatkan orang lain, ya. Dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sinten niku? Saya Bude. Ada apa nak? Ini diutus ibu, ada apa? Ini dikasih makanan. Oh iya, silahkan masuk. Nah, ini ada ingkung 2 biji Bude untuk Bude. Alhamdulillah. Matur ibu nggih ya. Bude ngaturke alhamdulillah jal khairon, amin. Itu. Lah orang yang bersyukur kepada Allah akan mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak mau bersyukur, apa itu makanan Bude? Ada loknya nggak? Ada apa? Telur 3. Orangnya 4 kok kasih 3 gimana? Kayak telur ratri yang mungkin tidak. Kau mulai kono, juga sing akeh. Itu kan tidak akan bisa kepada Allah Ta'ala. Jika itu tadi, makanya harus pandai-pandai bersyukur. Kemudian atau hadis itu binikmatillah yusku syukron, menceritakan sebagian nikmat itu sebagai bentuk syukur, tapi jangan sombong. Ya memang agak riskan. Mengisahkan, menceritakan nikmat yang diterima itu sebagai bentuk syukur. Alhamdulillah Bude, kemarin saya dapat nikmat apa, anak saya sudah diterima jadi pegawai. Alhamdulillah sebagai nikmat. Oh ya, alhamdulillah saya kemarin dapat hadiah mobil mewah, alhamdulillah. Yang diceritakan dalam bentuk untuk mensyukuri, bukan untuk menyombongkan diri.
Jadi salah satu caranya adalah dengan bercerita nikmat Allah kepada kita kepada orang lain, tapi sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri. Watalkal kufrun, dan meninggalkan menceritakan nikmat Allah kepada dirinya itu merupakan suatu kekufuran, menutupi nikmatnya Allah Ta'ala. Wah, maksudnya enggal nopo pirang-pirang dino, itu berarti kan menutup nikmat Allah Ta'ala. Jadi harus kita ceritakan sekali lagi, tapi harus hati-hati, jangan sampai kita itu riya. Jadi monggo diceritakan dengan menisbatkan semua itu dari Allah Ta'ala, seperti Nabi Sulaiman ketika diberi harta yang banyak, terus dia berkata hadza min fadli rabbi, ini adalah fadilah pemberian Tuhanku kepadaku. Wah, motornya enggal niki paringi Gusti Allah. Gitu. Niki pemberian Allah Ta'ala kepada saya, bukan oh iya jelas no aku pada kowe. Itu berarti kan sombong, gitu. Jadi semuanya dinisbatkan kepada Allah, bahwa semua nikmat kita itu pemberian Allah Ta'ala, termasuk kekuatan kita itu miliknya Allah Ta'ala. Jangan sampai mengklaim bahwa itu adalah milik kita. Kemudian dampak syukur dan kufur, di dalam surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat yang ke-7, Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Allah memproklamirkan, mengumumkan suatu ketetapan. Apa ketetapannya? Wahai hambaku, la in syakartum la azidanakum, sungguh benar-benar jika kamu mau bersyukur kepadaku, sungguh aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Tetapi wala in kafartum, dan sungguh jika kamu kafir, inna adzabila syadid, sesungguhnya azabku itu sangat-sangat pedih. Nikmat akan diganti dengan azab kalau tidak mau bersyukur. Jadi kalau kita mau menambah nikmat, mari kita syukuri. Kalau perlu seluruh keluarga kita ajak untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kita. Ayo bu, anak-anak, mas-mas, mbak-mbak, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan pada kita berbagai macam nikmat. Diajari untuk bersyukur. Minimal kita itu mengajari dengan ucapan alhamdulillah. Jangan sampai menafikan atau merendahkan nikmat kepada kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur, maka nikmat itu akan diubah menjadi azab. Sudah banyak kita contohkan, baik itu nikmat ini maupun nikmat kebersamaan. Yang namanya negeri Sabak itu suatu negeri yang orang mengatakan negeri yang loh jinawi, tapi karena dia banyak kafirnya, terus diubah menjadi negeri yang tandus, negeri yang kekeringan dan sebagainya tadi. Nah itu adalah contoh. Termasuk kan nanti individu-individu seperti Korun sudah diberi nikmat yang banyak, tapi dia tidak bersyukur, maka kemudian ditenggelamkan di dasar daratan gara-gara dia kufur pada Allah tadi. Makanya monggo latihan untuk banyak-banyak bersyukur. Lisan kita jangan sampai tidak bersyukur, cukup ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, gunakan nikmat Allah di tempat-tempat yang meridhokan Allah, membikin Allah ridho. Saya contohkan, saya contohkan Pak. Ada seorang bapak, dia membeli sepatu yang bagus untuk anaknya. Dihadiahkan kepada anak, kamu tak kasih hadiah sepatu yang bagus. Terus dibuka, terus dikasihkan di atas tempat tidurnya, dan yang paling atas nggak pernah dipakai. Terus bapaknya kira-kira kecewa nggak? Tuh kok sepatu larang-larang mau dikasihkan dhuwur
tempat tidur ora tau dienggo, itu salah satu kok kesisan. Nah, itu atau yang lainnya. Tapi kalau dipakai dengan senang hati, maka bapaknya senang. Terus diberi lagi yang lainnya, gitu loh. Ya, makanya kita juga begitu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka akan kasihkan nikmat lagi dan seterusnya. Ya, tapi kalau kufur ya akan dibalas. Ya, terus balasan syukur itu akan kembali pada pelakunya. Jika si A, si B, si C diberi nikmat, kemudian si A bersyukur, terus si B itu setengah syukur. Syukurnya orang maksimal. Si C nggak bersyukur, maka A akan mendapatkan tambah nikmat, B mungkin nggak ditambah, C bahkan akan diubah dari nikmat jadi azab. Ya, maka di surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat yang ke-40, Allah berfirman, qala alladzi indahu minal kitab. Ini kisahnya Nabi Sulaiman yang akan menundukkan Ratu Bilqis, ya. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan semua pasukannya, pasukan jin, manusia, binatang dan sebagainya. Terus Nabi Sulaiman berkata kepada pasukannya, siapa di antara kamu yang mampu untuk membawa singgasana si Ratu Bilqis, ya. Terus jin Ifrit berkata, aku mampu mendatangkan dalam sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, ya, artinya waktu yang sekejap. Kemudian dari kalangan manusia ada yang berkata, aku dapat datangkan singgahnya Bilqis sebelum pandangan kamu kembali pada tempatnya, sak kedeping netro, begitu cepatnya. Maka kemudian ketika sehingga itu sudah ada di depan Sulaiman, makcling, ada di depan Sulaiman. Kemudian Sulaiman berkata dengan tawaduknya, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah dari fadilah Tuhanku. Aku diberi kekuasaan untuk bisa menyuruh para jin, itu adalah pemberian Tuhanku. Jin-jin dan atau manusia itu bisa mendatangkan sehat juga atas fadilah dari Allah Ta'ala, ya. Tapi terus waspada, liyabluwani, nikmat itu termasuk ujian untuk menguji kepadaku, askur am akfur, apakah aku ini termasuk orang-orang yang syukur atau orang-orang yang kufur. Nah, makanya Bapak Ibu, yang juga perlu kita pelajari, yang kita pahami bahwa sebagai nikmat itu saja untuk menguji kita, apakah kita syukur atau kita kufur. Diberi nikmat itu ujian. Wa man syakara, dan barang siapa yang bersyukur, maka tiada lain syukurnya itu untuk dirinya sendiri, ya. Tambah syukur, tambah nikmat, tambah hidupnya enak, tambah hidupnya nyaman, ya. Tetapi wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, fa inna karim, maka Tuhanku zat yang maha kaya, zat yang maha mulia, enggak butuh dengan manusia, ya. Makanya seandainya kita diberi nikmat kok suatu saat diganti, Anda harus introspeksi diri kita, ya. Dek ben sawahku ki ora tau ora panen, sik kok ora tau panen. Jadi harus introspeksi diri. Bisa jadi kita kurang bersyukur, ya. Harus ditingkatkan syukurnya. Bahkan dalam hal-hal yang tidak enak, kalau bisa kita juga bersyukur atas musibah. Syukur nikmat itu biasa, tapi syukur musibah adalah luar biasa. Orang yang diberi nikmat terus syukur itu biasa, ya. Tapi orang yang diberi musibah terus bisa bersyukur, alhamdulillah diparingi gerah,
itu akan diberi satu nikmat yang berupa mahlike istana di surga namanya Baitul Hamdi. Nikmat yang diberikan pada seorang hamba yang ketika diberi musibah tetap bisa bersyukur. Monggo berlatih juga mensyukuri hal-hal yang kita tidak suka tetap disyukuri. Nah, dikatakan alhamdulillah ala kulli hal, kesyukuran atas semua keadaan, baik keadaan yang menggembirakan maupun keadaan yang harus kita syukuri. Terus kenyataannya Bapak Ibu, kalau kita itu mau bersyukur, maka Allah akan ridho kepada kita. Di surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 147 berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Tidaklah Allah itu akan menyiksa kamu, mengadab kamu jika kamu bersyukur. Tetapi wa amantum wa kanu syakirin haliman, dan ada zat yang maha syukur dan maha mengetahui. Jadi kalau kita mau bersyukur, Allah akan ridho kepada kita, ya. Dan Allah zat yang maha mensyukuri kepada amal hambanya, melebihi hamba kepada Tuhannya. Saya contohkan, boleh saya contohkan namanya. Kalau ada orang ngamen barang, terus dikasih 2.000, kira-kira ucapannya apa? Jreng kasih 2.000, gitu. Makasih Pak Bu. Tapi orang ngamen jreng dikasih 200 juta, gitu. Oh, terima kasih sekali, gitu. Allah juga begitu. Allah mensyukuri pada nikmat hambanya. Kita mengucapkan kalimat yang pendek, subhanallah, itu berapa detik? Alhamdulillah itu berapa detik? Ya, Allah itu berapa detik? Itu disyukuri Allah Ta'ala, diberi pahala sebanyak atau memenuhi langit dan bumi. Itu cuma kalimat thayyibat subhanallah, itu kira-kira berapa menit? Ya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, rakaataini qabla subhi khairum minadh wa biha. Kita sholat sebelum subuh 2 rakaat, umpamanya cuma 5 menit, itu pahalanya lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Gitu. Padahal seandainya kita tuh kerja sehari ya, dikasih gaji 100 juta, kira-kira gimana? Alhamdulillah. Padahal itu 1 hari tidak cuma 5 menit, 1 hari. Sedangkan kita cuma sholatnya paling 5 menit 2 rakaat, dan itu termasuk sholat ringan, bukan sholat berat. Artinya sholat ringan adalah sholat yang pendek, ayatnya pendek, kulhu ina atan, cukup, ya. Beda dengan sholat tahajud yang sholatnya panjang-panjang, ya. Jadi sholat pendek saja diganjar seperti itu, apalagi yang panjang, ya. Makanya kita harus banyak-banyak beramal, karena Allah zat yang syakiron aliman. Allah juragan sing lomo, juragan yang mau dan mampu memberikan pahala balasan yang banyak, bukan juragan yang pelit. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya meskipun Allah itu maha mensyukuri pada amalnya, hanya sedikit yang bisa bersyukur, ya. Di surat Saba, surat yang ke-34 ayat yang ke-13, Allah berfirman, ya maluna lahu mayasa. Ketika Sulaiman memerintahkan kepada jin-jinnya dan manusia untuk membangun berbagai macam bangunan, termasuk yaitu gedung-gedung yang tinggi, ya. Jin itu siang malam kerja untuk membangun berbagai macam bangunan-bangunan. Ya maluna mayasau, jin-jin itu bekerja kepada Sulaiman seperti apa yang dikehendaki Sulaiman. Bangunkan gedung, ya. Bangunkan apalagi dibangunkan, ya. Terus kemudian Allah katakan ikmalu ala supron, wahai anak turun Daud. Jadi Sulaiman itu putranya sinten? Nabi Daud. Jadi Daud adalah bapaknya Sulaiman.
Nabi Daud seorang nabi dan raja, punya anak Sulaiman juga nabi dan raja. Ikmalu alu Dawud syukron, wahai anak Dawud, maka kamu beramalah dengan yang baik sebagai bentuk kesyukuran. Dan cuma sedikit minta bersyukur dari Allah yang bisa menjadi orang yang bersyukur. Ya, jadi sejatinya atau kenyataannya banyak orang yang tidak mau bersyukur, apalagi kalau nikmatnya tidak cocok dengan yang diinginkan. Pengen punya rumah gedung, punyanya baru rumah gede, itu nggak bersyukur, itu apalagi yang jelek. Ya, makanya monggo harus berlatih untuk bersyukur. Terus syukur itu bisa kita mulai dengan yang sederhana, dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan alhamdulillah dalam semua keadaan. Nabi bersabda atau berdoa dengan doanya Allahumma infa'ni bima alam tani. Ini bab masalah ilmu. Ya Allah, ajarkanlah kepadaku atau berilah manfaatku apa yang kau ajarkan kepadaku. Jadi kalau kita sudah belajar ilmu, terus minta kepada Allah supaya ilmu itu bisa bermanfaat. Orang belajar tentang bagaimana cara sholat malam, terus diberi kemauan sholat malam, namanya ilmunya kan bermanfaat. Orang belajar bagaimana sabar, terus dia sabar, namanya bermanfaat. Ya. Tapi kalau dia belajar sabar, nggak sabar, berarti belum bermanfaat. Ya. Terus yang berikutnya, wa alamni mayang, dan ajarkan kepadaku apa yang bermanfaat kepadaku. Jangan ajarkan yang tidak bermanfaat. Nanti ada dua ilmu, ilmu yang manfaat dan ilmu yang tidak manfaat. Ya. Nah, yang tidak manut contohnya, Pak, contohnya adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kejahatan. Ilmu carane mencuri itu berarti kan ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Terus wazidni ilman, dan tambahlah ilmu kepadaku. Ditambah ilmunya, semakin tinggi semakin bagus amalannya. Contoh Pak, contoh bab sholat. Dulu kita itu ketika sholat yang penting Allah Akbar madhep ngulon, gitu. Nah, nggak tahu ilmunya. Terus kita ngaji, oh caranya sedekah begini, ya, caranya baca begini dan sebagainya. Kemudian kita akan jadi lebih pintar. Caranya khusyuk begini dan sebagainya, ya, ditambah ilmunya tadi. Terus kemudian walhamdulillah ala kulli hal, dan ucapan alhamdulillah atas atau terhadap semua keadaan-keadaan yang ada pada kita, baik keadaan yang menyenangkan atau keadaan yang menyedihkan, tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya, itu memang tidak mudah, utamanya hal yang kita tidak suka itu tidak mudah, tapi kita usahakan belajar. Terus kemudian kalau pas diberi nikmat, bagaimana ucapannya? Allah Nabi bersabda, alhamdulillahi alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah Ta'ala, dat yang dengan kenikmatannya saya mampu untuk menyempurnakan amal-amal yang soleh. Ya. Tahun kemarin bunge belum bisa korban, terus alhamdulillah kita berdoa, ya. Kemudian diberi nikmat, lancar rezekinya, tahun depan dapat berkorban. Dari yang tidak bisa korban jadi bisa korban, berarti kan suatu amal saleh yang dapat dilakukan. Gitu. Kemarin kita sholatnya masih berling, terus kemudian kita ngaji, kemudian jadi sholatnya tidak berling, namanya kan ditingkatkan tadi. Ya, jadi dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan nikmat-nikmat itu seharusnya amal kita semakin sempurna.
jangan malah semakin tidak sempurna. Ya. Dulu ketika masih miskin, sholatnya nggak pernah terlambat, barkanya nggak pernah mangkat. Nah, itu berarti kan kemunduran. Itu ada istilah dulu, zaman dulu ada istilah biri, nama bu? Biri, nama? Rabi mari. Jek enom nang masjid sregep bar rabi mari nang masjid. Itu kan ada. Itu namanya nikmat tapi menghilangkan amal soleh. Kalau kita bisa nikmat itu justru menambah amal soleh. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Ta'ala yang diberi kemampuan untuk mensyukuri setiap yang diberikan kepada kita dan menjadi abdan syakurun. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.